Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di setiap salam tersimpan doa. Saya percaya, ketika kita saling mendoakan, kebaikan akan kembali pada kita. Jadi, apa kabar kalian semua? Jawab salam saya di kolom komentar ya. Siapa tahu, dari salah satu doa tulus kalian, semua harapan kita bisa terkabulkan. Satu ini sangat penting, pastikan kalian menonton sampai akhir ya, biar nggak salah paham dalam cerita ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Namaku Winda, penjual nasi bakar. Bersama suamiku kami buka tenda, tepat di pinggir jalan utama, dekat taman kota yang mulai sepi. Warung kami buka setiap sore, hingga malam saat lampu redup. Menu kami sederhana, tapi digemari. Nasi bakar ayam goreng sambal pedas. Tepat di seberang warung kami, ada warung sate kambing tua. Pemiliknya laki-laki tidak ramah, tidak pernah tersenyum, apalagi menyapa. Warung itu selalu ramai pembeli. Bahkan saat malam sangat larut, lampunya terus menyala terang, tapi tidak terdengar suara obrolan. Kami sering memperhatikan dari jauh, tidak pernah melihat pembeli keluar. Tapi asapnya terus mengepul pekat, bau satenya menusuk hidung kami. Tapi bukan bau daging biasa. Aromanya bercampur seperti besi, seperti sesuatu yang tidak wajar. Kadang perutku tiba-tiba mual. Suamiku bilang, aku lelah, mungkin masuk angin, atau begadang. Tapi firasatku semakin tidak nyaman, terutama saat angin datang mendadak. Kabut turun hanya di sekitar kami, sementara warung lain tetap terang. Dan setiap malam, menjelang tutup, kami mendengar suara batuk berat. Suara itu datang dari balik pohon, tidak pernah menjawab saat kami panggil. Kadang terdengar 2 kali, lalu hilang. Setelah itu, selalu terjadi gangguan kecil. Nasi kami cepat basi sendiri, sendok hilang dari tempat cuci, atau ayam jatuh tanpa alasan. Kami mulai merasa benar-benar terganggu. Aku coba buang sisa nasi ke saluran air belakang warung. Saat itu aku melihat sesuatu. Tangan hitam besar dari balik got. Tangannya basah, kuku sangat panjang. Muncul sebentar, lalu menghilang. Aku tidak bisa teriak atau lari, hanya diam dan menahan napas lama. Dan di saat itu juga, asap warung sate mengarah kepadaku. Bau dagingnya menempel di tengkuk, seperti dibisikkan sesuatu oleh angin. Sejak malam itu aku sadar, bukan hanya persaingan biasa yang kami hadapi, tapi ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa kulihat. Malam berikutnya aku sengaja duduk lebih lama, menutup warung sedikit lebih pelan, berharap bisa melihat siapa yang datang ke warung sate seberang jalan. Jam sudah lewat 11 malam, tapi lampu warung itu masih menyala. Api pembakaran masih berwarna merah, tapi tidak ada suara pembeli terdengar. Aku mengintip dari celah tenda plastik, dan kulihat seseorang sedang duduk di dalam. Bukan wajah pembeli yang kukenal, tapi tubuhnya sangat tinggi dan membungkuk. Ia duduk di bangku belakang pojok, wajahnya tersembunyi di balik asap, tangannya besar, dan sesekali menggaruk lantai dengan jari. Tidak ada satupun pembeli lain, tapi pemilik warung tetap sibuk membakar, membolak-balik tusukan sate perlahan, seolah sedang melayani makhluk itu. Aku memanggil suamiku dengan pelan, tapi ia hanya berkata, "Jangan ikut campur." Katanya warga sekitar juga sudah tahu, tapi memilih diam dan tidak menantang. Aku mulai bertanya ke salah satu tetangga, wanita tua yang sering lewat saat pagi. Ia hanya menjawab dengan sangat pelan, kalau warung itu tidak boleh dilihat lama-lama. Katanya dulu tempat itu bekas kebun kosong, tapi pernah terjadi sesuatu yang aneh. Seseorang pernah mencoba bangun tenda bakso, dan meninggal sebelum warungnya sempat buka. Sejak itu, tanahnya dibersihkan. Lalu tiba-tiba warung sate itu muncul. Tidak ada yang melihat kapan dibangun, tapi pemiliknya selalu ada di sana. Warga hanya tahu, setiap malam, suara langkah berat terdengar, seperti orang berjalan dengan beban di punggung. Tapi tidak ada jejak yang tertinggal esoknya. Beberapa orang pernah lihat sosok besar, berjalan melingkar di sekitar warung, lalu masuk lewat sisi belakang, dan tidak pernah keluar lagi. Suamiku mulai demam sejak malam itu, tapi kulitnya terasa sangat dingin. Ia mulai berbicara sendiri saat tidur, kadang menyebut nama-nama yang asing, kadang menangis, seperti orang ketakutan. Aku duduk di sampingnya setiap malam, membaca doa yang aku tahu sejak kecil. Tapi malam semakin berat terasa. Udara jadi pengap di dalam rumah, dan warung kami mulai sepi tanpa sebab. Pelanggan lama tidak pernah kembali. Suatu malam aku mendengar suara dari bawah meja. Tapi suara seseorang berbisik sangat dekat. Ia berkata sesuatu yang tidak bisa kupahami.
Dan esok paginya, di atas gerobak kami, ada tanda silang, terbuat dari arang, dengan bau seperti daging gosong. Ini bukan lagi sekadar persaingan dagang, tapi tentang tempat yang tidak semua orang boleh sentuh, dan tentang sesuatu yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Malam itu, aku tetap di tenda. Suamiku sakit dan tidak bisa bangun. Udara sangat dingin menusuk tulang. Aku duduk sendiri di bawah lampu. Warung kami sudah tutup lebih awal, tapi aku belum mau pulang. Rasa khawatir di dadaku belum reda. Ada sesuatu yang ingin aku lihat langsung. Di seberang warung sate masih terbuka. Asapnya mengepul pelan ke atas. Tapi tidak terlihat pembeli satupun. Hanya satu kursi yang tampak terisi. Aku mengintip dari balik tirai plastik. Mataku menatap pojok warung itu. Seseorang duduk membelakangi arah jalan, tapi tubuhnya terlalu besar untuk manusia. Kulitnya hitam dan kasar, seperti batu. Bahunya tinggi, sampai menyentuh atap kayu. Tangannya panjang, sampai ke lantai. Dan kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Ia tidak bergerak sama sekali. Hanya duduk membungkuk, menghadap ke tungku. Pemilik warung membakar sate seperti biasa. Tapi kali ini wajahnya sangat pucat. Angin mendadak bertiup ke arahku, membawa bau daging yang tidak wajar. Ada aroma amis yang aneh, dan udara di sekelilingku menjadi berat. Tiba-tiba, makhluk itu mendongak ke depan. Matanya merah menyala seperti bara. Mulutnya perlahan terbuka, tapi tidak bersuara, hanya menganga gelap. Aku terpaku di tempatku berdiri. Tubuhku terasa sulit digerakkan. Jantungku berdetak sangat kencang, dan keringat dingin membasahi punggung. Pemilik warung tetap tidak menoleh, seolah tidak sadar dengan kehadiran makhluk itu. Atau mungkin sudah terbiasa melihatnya. Entah sejak kapan mereka saling mengenal. Aku mencoba mundur satu langkah, tapi kakiku seperti berat tertahan tanah. Saat itulah tirai warung tiba-tiba berkibar, seolah angin besar datang dari dalam. Sosok itu menoleh ke arahku langsung. Mata merahnya menembus gelap malam, dan saat ia membuka tangannya perlahan, ada bau gosong seperti rambut terbakar. Aku menahan napas sangat dalam, kemudian berlari ke arah rumah. Langkahku terasa sangat jauh dan berat, seperti dikejar bayangan yang tak terlihat. Setibanya di rumah, suamiku duduk mematung di ranjang. Matanya terbuka, tapi kosong, dan bibirnya bergetar menyebut kalimat lirih. Jangan buka lagi warung itu, jangan tatap dia terlalu lama, jangan sebut namanya di malam hari, jangan sebut namanya di malam hari. Sejak malam itu aku tidak berani bicara. Tidak kepada siapa-siapa, tapi dalam hati aku tahu pasti, apa yang kulihat bukan manusia. Dan esok harinya, di depan warung, ada secari kertas lusuh, dilempar angin, tidak ada tulisan, hanya gambar tangan hitam mencengkeram bara. Pagi harinya, aku membersihkan tenda. Langit mendung, sejak subuh datang. Udara terasa lembab menusuk kulit, dan tanah di sekitar warung basah. Aku menemukan lembaran uang di lantai. Uang 50 ribuan yang kusut, basah, dan kotor, seperti dari tanah. Tapi, yang membuatku bingung, adalah dinginnya uang itu. Saat disentuh, bukan dingin biasa seperti terkena air, tapi seperti menyimpan hawa lain, seolah berasal dari tempat yang dalam. Aku simpan uang itu di saku, berniat mencucinya nanti di rumah. Tapi semakin lama ku simpan, tubuhku terasa semakin tidak nyaman. Leherku kaku dan pandanganku buram. Telinga kanan seperti mendengar desis. Dan saat menyapu kolong meja dagangan, aku menemukan sesuatu yang dibungkus kain. Warna kainnya hitam seperti jelaga, tapi terasa berat dan padat. Saat ku buka perlahan, isi dalamnya adalah rambut yang dililit benang, dan tulang kecil, seperti kaki ayam, bersama potongan kertas yang hampir rusak. Tulisan di atasnya samar-samar terbaca, "Jangan kembalikan yang sudah diambil." Aku langsung melempar bungkusan itu, tanganku gemetar, dan dadaku sesak. Aku tak mengerti maksudnya apa, tapi aku yakin ini bukan benda biasa. Sore harinya aku bawa ke ustaz kampung, seorang lelaki tua yang tinggal di tepi desa. Ia menatapku sangat lama, lalu bertanya, "Siapa yang pernah kau sakiti?" Aku terdiam, tidak bisa menjawab, karena setauku, kami tidak punya musuh. Warung kami biasa saja, tidak pernah bersaing secara keras. Ustadz membuka bungkusan itu dengan doa, lalu mengangguk sangat pelan. Katanya, ini adalah kiriman peringatan, dan hanya orang tertentu yang bisa mengirimnya. Malamnya suamiku kembali menggigil. Matanya terbuka, tapi tidak sadar. Ia bergumam dengan bahasa yang asing. Lidahnya seperti berat dan berlipat. Aku basuh wajahnya dengan air doa, tapi ia menolak disentuh. Tangannya menepis, dan suaranya berubah, lebih berat dan tidak seperti miliknya.
Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin masuk membawa bau terbakar, dan bayangan besar melintas di dinding. Berjalan pelan menuju dapur. Aku menjerit dan membaca doa, tapi lampu rumah mati seketika. Hanya sisa cahaya lilin dari luar, dan suara batuk berat terdengar lagi. Bukan dari suamiku, tapi dari sesuatu yang berdiri di luar jendela, tinggi dan gelap, bersandar diam di balik tirai. Di lantai dapur, ada bekas jejak, seperti kuku binatang yang tertanam dalam, dan bau gosong masih tersisa di udara. Uang dingin itu hilang dari sakuku, dan di tempatnya ada potongan daun hitam, seperti terbakar, tapi tetap basah. Aku tahu ini belum berakhir, karena kiriman seperti ini biasanya hanya pembuka, dan akan datang sesuatu yang lebih besar. Jika kami tidak segera meminta pertolongan, pagi itu aku pergi ke pasar, mencari seseorang yang bisa membantu. Karena ustadz kampung bilang dengan halus, ini bukan gangguan biasa. Di pojok pasar aku temui orang tua, pakai baju hitam dan topi bambu lebar. Orang-orang memanggilnya Mbah Rowi. Katanya, ia tidak sembarangan menerima panggilan. Tapi begitu ia tatap mataku dalam, ia langsung berkata dengan tenang, sudah lewat waktunya kalian diam. Karena yang datang bukan satu. Ia meminta kami siapkan air kelapa, 7 bunga kamboja yang baru jatuh, dan 1 potong kain putih polos, untuk melihat apa yang menempel di rumah. Saat sore menjelang maghrib, Mbah Rowi datang dengan langkah pelan, membawa kantong kecil berisi abu, dan 1 botol kecil yang berisi minyak. Ia masuk ke rumah tanpa banyak bicara, menabur abu di setiap sudut ruangan, lalu membaca sesuatu dengan lirih. Suaranya perlahan berubah, seperti bergaung. Suamiku yang sedang tertidur mulai bergerak, matanya terbuka tapi hitam seluruhnya. Lalu mulutnya terbuka seperti hendak berteriak, tapi yang keluar bukan suara, melainkan desisan berat seperti angin panas. Mbah Rowi langsung membanting botol minyak, dan rumah kami seketika bau bunga busuk. Dari pintu belakang, terdengar suara menggeram. Bukan manusia, bukan binatang, tapi seperti batu besar yang digeser tanah. Mbah Rowi hanya berkata satu hal, sudah waktunya tumbal diberikan, kambing hitam harus disiapkan malam ini. Dan tidak boleh ada yang melihat prosesnya. Apa harus pakai tumbal segala? Tapi Mbah Rowi berkata, kita tidak mengirim, kita hanya mengalihkan perhatian makhluknya. Malam itu, aku ditemani 1 tetangga, mencari kambing hitam ke desa sebelah. Hanya 1 yang ditemukan, dengan tanduk patah dan mata sayu. Kambing itu dibawa ke kebun belakang, di dekat pohon mangga tua yang tak berbuah. Mbah Rowi mulai membaca doa, dan menabur garam di tanah sekitarnya. Tepat jam 2 dini hari, angin berhenti berembus, udara jadi sangat pengap dan lengket, dan dari arah sumur lama, terdengar langkah berat. Mbah Rowi menunduk sambil mengikat kain putih, lalu meletakkannya di atas kepala kambing, sambil membaca 1 kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Jika kau lapar, ambillah ini, tapi tinggalkan mereka yang tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, kambing itu rebah dengan tenang, dan tanah di bawahnya basah, meski tidak hujan dan tidak berdarah. Mbah Rowi berkata, jika esok pagi tanah itu mengering, maka mereka belum puas, dan akan ada permintaan yang lebih berat. Esok pagi, tanah di belakang warung menghitam. Tempat tumbal kambing semalam tidak mengering, tapi justru berlendir dan berbau busuk, seperti daging terbakar yang dikubur hidup-hidup. Aku mencoba menyiram tanah itu dengan air, tapi setiap tetes air langsung menguap, seolah tanahnya menolak disentuh, dan hawa panasnya menjalar ke kaki. Mbah Rowi datang kembali siang harinya. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Katanya malam tadi ia mendengar suara. Ada yang meminta tumbal tambahan dari keluarga. Aku gemetar mendengarnya, karena di rumah hanya aku dan suami. Dan suamiku belum sembuh juga, bahkan mulai tidak mengenal wajahku. Setiap malam ia mengigau lebih keras. Kadang matanya terbuka tanpa berkedip, kadang ia tertawa pelan, lalu menangis sambil menyebut namaku. Malam itu aku tidak tidur, karena rumah kami mulai terasa berubah. Cermin di ruang tengah tiba-tiba retak sendiri, dan bayanganku di dalamnya tidak bergerak. Aku menatap cermin dengan pelan, tapi sosok di dalamnya memalingkan wajah, lalu tersenyum, sangat pelan, senyuman yang membuat tubuhku lemas. Dari dapur muncul asap tipis berwarna abu, tapi tidak ada api. Dan saat aku dekati, bau gosong itu muncul lagi. Bau daging terbakar, bercampur bau rambut dan besi. Asapnya membentuk bayangan tinggi besar, lalu melintas di dinding rumah. Bayangan itu tidak berjalan seperti manusia, tapi melayang dan memanjang, seolah menutupi seluruh langit-langit, dan matanya berwarna merah redup.
tapi suara tidak keluar dari tenggorokan, tangan, dan kakiku kaku, dan tubuhku terdorong ke lantai tanpa sentuhan. Saat aku terbaring, aku melihat asap itu berputar membentuk wajah. Wajah yang pernah kulihat di warung sebelah, yang duduk di pojokan, dan tidak pernah bicara. Ia membuka mulutnya perlahan, dan dari mulut itu keluar suara. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, tapi suara seperti batu pecah dan kayu patah. Ia berkata dengan jelas dalam pikiranku, "Warungmu harus berhenti, atau kalian akan diganti." Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri, dan tubuhku bisa kembali bergerak. Aku segera meraih air doa di samping ranjang, dan memercikan ke seluruh ruangan. Tapi asap itu sudah lenyap, dan suamiku terbaring dengan wajah pucat. Dari mulutnya keluar abu hitam, seperti sisa pembakaran yang tidak sempurna. Mbah Rowi datang pagi harinya, melihat abu itu dengan raut tegang. Katanya ini bukan serangan biasa, tapi sudah tahap penguasaan. Kalau tidak, segera diputus. Maka yang tinggal bukan lagi tubuh suamiku, tapi roh lain yang akan menggantikannya. Dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Hari itu Mbah Rowi datang lagi. Kali ini tidak sendiri, seperti sebelumnya. Di belakangnya ada 2 orang lelaki, berpakaian serba gelap, dan membawa tas kain. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling menunduk, dan membaca dalam hati. Katanya mereka bukan orang sembarangan, tapi dukun dari pesantren tua di selatan. Mbah Rowi berkata, permainan sudah masuk babak berikutnya. Jika dibiarkan akan makin sulit diputus, karena genderuwo sudah mencium jejak darah. Aku hanya bisa diam dan mendengar. Sementara mereka menebar abu di halaman, menggali lubang kecil di bawah tangga dapur, lalu menancapkan batang bambu dengan rambut hitam. Katanya itu penutup langkah dan nafas, agar malam ini tidak ada yang masuk. Tapi bukan hanya pagar itu yang mereka siapkan, karena malam ini butuh tumbal jauh lebih besar. Seekor kerbau hitam disiapkan di luar kota. Dikirim oleh seseorang yang tidak disebutkan. Dikawal oleh 4 orang berjubah, dan hanya dibawa saat langit benar-benar gelap. Kerbau itu tidak biasa. Tubuhnya besar dan tidak bersuara. Sejak sampai tidak ada yang berani menyentuh. Kerbau dituntun ke lapangan belakang, di bawah pohon tua yang pernah patah sendiri. Ditanam kain putih dan bunga 7 rupa. Sambil membaca bacaan yang terdengar seperti tangisan. Aku ikut berdiri dari kejauhan. Tidak boleh dekat, kata Mbah Rowi, karena malam ini bukan cuma satu makhluk yang akan datang mendekati tanah ini. Tepat jam 2:10, langit menjadi sangat gelap, tanpa bintang. Angin berhenti total, dan dari arah warung seberang terdengar lolongan. Bukan lolongan serigala, tapi seperti suara besi yang digores tanah, berat panjang dan menggema. Seperti ribuan kuku menarik bumi, kerbau mulai bergerak sendiri, tapi tidak meronta. Ia berlutut perlahan ke tanah, dan mengepulkan napas dingin dari lubang hidungnya. Salah satu dukun mulai membaca lebih keras. Tanah di bawah kerbau bergetar halus, lalu muncul retakan kecil berbentuk lingkaran. Dari retakan itu keluar asap seperti darah. Aku ingin menjerit, tapi mulutku terkunci. Langkahku terpaku seperti menempel tanah. Mataku hanya bisa menatap asap itu naik, membentuk bayangan besar yang sangat tinggi. Bayangan itu menunduk melihat kami. Matanya bersinar seperti bara, dan dari mulutnya terdengar satu kalimat yang tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun. Mbah Rowi melempar segenggam garam ke arah tanah. Lalu semua dukun serempak bersujud. Kerbau mengeluarkan napas panjang terakhir, lalu rebah dan tidak bergerak lagi. Asap menghilang perlahan, bayangan memudar seperti ditiup angin. Dan malam menjadi sangat hening. Tidak ada suara burung, tidak ada suara daun. Setelah semuanya selesai, salah satu dukun berkata sangat pelan, "Ini belum selesai. Ini baru dibayar permukaannya saja." Sejak malam tumbal kerbau itu selesai, udara di sekitar rumah mulai berubah. Bau amis bercampur angin lembab, dan suara dari tanah muncul setiap malam. Kadang terdengar seperti geraman binatang, kadang seperti suara orang tertawa pelan, tapi tidak ada satupun wajah yang terlihat. Hanya bayangan yang lewat, sangat cepat. Para dukun kini tinggal di rumah kami. Tiap malam mereka membentuk lingkaran, membaca doa sambil menaruh garam di setiap sudut ruangan hingga ke kamar. Perang ilmu tidak bisa ditunda, karena genderuwo sudah menandai tanah kami dan menanam amarahnya di jantung warung. Malam ketiga, setelah tumbal kerbau, langit berubah warna menjadi jingga tua. Petir menyambar tanpa suara, dan semua lampu rumah pada mendadak. Dari luar jendela,
terdengar suara berat, seperti seseorang menggesek logam di lantai. Para dukun segera duduk bersila, dan memulai pembacaan dengan suara sangat keras. Salah satu dari mereka tiba-tiba tersungkur, mulutnya berbusa, dan matanya terbalik. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Tapi tubuhnya tetap diam seperti tertidur. Kami coba angkat tubuhnya ke kamar, tapi terasa sangat berat seperti batu. Lalu perlahan, tubuh itu menghitam, dan mengeluarkan bau seperti dupa terbakar. Mbah Rowi berkata, rohnya diambil, bukan karena lemah, tapi karena ia membuka hatinya saat membaca. Dan itulah celah yang dipakai oleh makhluk itu. Kami semua gemetar, dan tidak bicara. Karena saat itu juga, satu cermin pecah sendiri. Dan dari pantulan kaca keluar asap tipis. Asap itu mengelilingi dinding, membentuk wajah-wajah tidak dikenal. Wajah yang tersenyum lebar, tapi tidak memiliki bola mata. Para dukun kembali memperkuat bacaan, melempar minyak ke arah asap, dan terdengar jeritan tinggi. Lalu wajah-wajah itu menghilang dalam satu hentakan. Suamiku masih belum sadar penuh, tapi malam itu ia berkata sesuatu dengan suara yang sangat pelan, tapi bukan suaranya sendiri. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Tanah ini milik kami. Perutnya sudah penuh dengan janji. Kalian hanya menunda, bukan menghapus. Lalu ia tertidur seperti bayi. Tubuhnya kembali dingin, dan napasnya pendek, seperti sedang dihitung. Kami hanya bisa menangis dalam hati. Dukun yang meninggal dikuburkan tanpa suara. Hanya doa sederhana di bawah pohon, tanpa batu, tanpa papan nama. Karena kata Mbah Rowi, kalau namanya disebut, maka mereka akan tahu, dan bisa datang lewat celah doa. Setelah kematian dukun yang pertama, para penjaga spiritual mulai mundur perlahan. Mereka bilang, batasnya sudah terlalu tipis. Dan lawan ini bukan makhluk sembarangan. Mbah Rowi tetap tinggal bersama kami, tapi wajahnya semakin murung dan pucat. Katanya ada satu pertolongan terakhir, tapi ia ragu. Apakah bisa datang tepat waktu? Aku hanya bisa menangis dalam diam. Melihat suamiku terbaring tanpa nyawa. Matanya terbuka, tapi jiwanya tidak ada. Setiap malam, ia bicara dengan bahasa aneh. Hari itu, langit sangat terang, tapi udara tetap dingin menusuk. Tiba-tiba datang mobil hitam panjang, berhenti tepat di depan rumah kami. Dari dalamnya, turun seorang lelaki tinggi, berjanggut rapi, dan berpakaian putih. Langkahnya pelan, tapi sangat ringan. Mata orang-orang langsung menunduk hormat. Dialah ustaz dari tanah Arab Saudi, teman lama dari guru spiritual, Mbah Rowi. Katanya, ia sedang melakukan perjalanan ke timur, dan mendengar nama kami dalam mimpinya. Ia tidak banyak bicara, langsung masuk, dan melihat wajah suamiku. Lalu menutupkan kedua tangannya di atas dada, sambil membaca dengan suara sangat dalam. Suara bacaan itu berbeda, tenang, tapi menggema ke seluruh ruangan. Dinding yang tadinya retak, mulai mengelupas. Lantai terasa hangat, seperti disinari matahari. Ia berdiri di tengah rumah, menyuruh kami semua keluar pelan-pelan. Lalu membakar kain putih dan garam di atas tanah yang dulu menelan tumbal. Api dari pembakaran itu tidak berkobar, tapi menjalar seperti akar, membentuk lingkaran besar, sampai ke warung seberang, dan tanah mulai bergoyang sangat halus. Dari dalam tanah, keluar asap hitam, lalu terdengar jeritan panjang, jeritan yang memekakan telinga, seperti suara ratusan makhluk yang terbakar. Ustadz itu tidak gentar sedikit pun. Ia terus membaca dengan suara mantap, lalu melempar garam dan pasir dari Mekah ke arah sumber asap yang menggulung naik. Langit berubah menjadi keperakan, seperti malam, tapi bersinar terang. Dan dari balik pohon di belakang warung, muncul sosok tinggi besar penuh bulu. Makhluk itu tidak berani mendekat, hanya meraung dan menginjak tanah. Tapi tanahnya membara setiap kali disentuh, dan tubuhnya mengelupas terkena cahaya doa. Ia melompat sekali ke atap, lalu lenyap seperti uap. Tersisa bau terbakar yang menyengat, dan bekas telapak kaki hitam yang retak. Suamiku menangis pelan setelah itu, lalu memelukku dengan tubuh gemetar. Matanya kembali seperti semula. Meski tubuhnya masih lemah dan dingin, makhluk itu sudah ditarik kembali ke asalnya, tapi pintunya masih terbuka setengah, dan harus ditutup dengan satu keputusan terakhir. Ustadz dari Tanah Suci berkata, pintu antara dua dunia belum tertutup. Selama masih ada sisa warung ini, selama masih berdiri atap dan gerobak. Aku menatap gerobak tua kami, tempat pertama kali aku dan suami jualan. Tempat kami membakar mimpi dengan arang, tapi juga tempat awal semua bencana. Langkahku berat saat mendekat. Gerobak itu sudah tidak seperti dulu. Warnanya kusam, kayunya retak, dan bau gosong
masih menempel di pegangannya. Mbah Rowi berdiri di samping Ustadz, membawa minyak dari pohon zaitun. Katanya, ini untuk membersihkan sisa ikatan, agar tidak ada jalan kembali untuk makhluk itu. Aku menuangkan minyak ke atas gerobak, lalu menaruh daun 7 rupa di atasnya. Air mata menetes ke tanah yang kering, dan tanganku gemetar menyalakan api kecil. Suamiku duduk lemah di samping pintu. Ia hanya menatap tanpa kata, tapi matanya berkaca-kaca, dan tangannya menggenggam erat tasbih Ustadz. Api mulai membakar perlahan. Suara kayu retak terdengar dalam, dan dari balik asap terdengar raungan sangat pelan. Raungan itu tidak dari manusia, dan tidak dari binatang, tapi dari sesuatu yang pernah tinggal di situ, yang tidak mau pergi tanpa dibakar. Tirai warung ikut tersambar api. Lalu atap seng jatuh, menimpa tanah. Udara menjadi panas dan berputar, seperti ada angin dari dunia lain. Lalu semuanya menjadi sangat tenang. Hanya sisa abu dan bara merah. Gerobak nasi kami habis terbakar. Tinggal rangka dan batu bata gosong. Ustadz menutup matanya dengan tenang, lalu berkata dengan suara dalam, "Pintu sudah ditutup. Makhluk itu sudah kembali ke tempatnya. Tapi tanah ini tidak lagi suci. Jangan pernah kau jualan di sini lagi. Karena sisa janjinya tetap ada di angin, dan akan terbuka jika dipanggil ulang." Malam itu kami tidur tanpa mimpi, dan pagi harinya aku kemas semua pakaian. Kupeluk suamiku yang masih lemah, lalu kami pamit meninggalkan tanah itu. Warung di seberang masih berdiri kokoh. Gerobaknya berwarna merah menyala, dan tetap ramai seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka yang datang ke sana bukan semua manusia. Kini aku hidup di kampung halaman, bertani, dan merawat suami yang masih pemulihan. Aku tidak lagi mengejar rezeki lewat warung, karena tidak semua dagang membawa berkah, dan tidak semua yang ramai itu halal. Kadang ada harga yang tidak tertulis, dibayar bukan dengan uang, tapi dengan jiwa yang tidak bisa kembali. Tidak semua rezeki datang dari arah terang. Kadang, yang tampak ramai, ternyata berdiri di atas janji yang kelam. Persaingan dalam usaha itu wajar, tapi jika sampai menyentuh ranah gaib, maka yang dikorbankan bukan hanya lawan, tapi juga keluarga dan diri sendiri. Ilmu hitam mungkin cepat memberi hasil, tapi setiap perjanjian selalu punya bayaran. Dan tidak semua bisa dibayar dengan uang. Ketenangan hati dan keberkahan hidup tidak selalu datang dari tempat yang ramai, tapi dari usaha yang jujur dan sabar. Meski kecil, tapi bersih. Meski sepi, tapi selamat. Selama kamu jujur dan tawakal, selalu ada jalan yang lebih baik. Rezeki yang halal itu lambat, tapi sampai tanpa melukai siapa-siapa. Jangan pernah iri pada yang kelihatannya mudah, karena tidak semua yang tampak manis datangnya dari sumber yang baik. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai akhir, bahwa setiap tempat menyimpan kisah, dan setiap kisah bisa menjadi pelajaran. Ingatlah, tidak semua kehadiran bisa dilihat mata. Jadikan cerita ini sebagai pelajaran, atau mungkin inspirasi positif, untuk lebih peka, lebih menghargai, dan lebih hati-hati saat melangkah. Konten dalam video ini murni untuk hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, atau insiden tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan individu, lokasi, atau peristiwa di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.